Makanya sekarang akhir ini saya banyak yang DM kan, adalah yang mungkin ngaku murid Kang Diki, pernah belajar Kang Diki. Kang aja lanjutin penelitiannya. Saya masak kok. Ya udah sok mau modalin. Gitu Iya, kan. memang kudu gitu. Gitu. Kenapa sih? Nah, kok Kang Reja money oriented? Siapa sih yang gak money oriented? Tapi kan yang money orientednya ini adalah kepentingan kebutuhan untuk apa? Untuk apa? Gitu. Nah, kamu kan punya ide nih. Kang ayo teliti gitu kan. Terus kamu ngasih ide aja. Saya yang mikir. Kusabab naon gitu kan, ketika orang mulai untuk bergerak, kita nggak bisa berhenti. Iya, betul. Gitu. Sekali kita maju nggak mungkin bisa balik lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau memang ini orang yang ngajak tuh benar-benar ngajak ayo mari bareng-bareng bersama, atau lu ngasih PR doang ke gua. Intinya mah hayang gaduh tontonan. Torek jurung ke Kan? kebruskeun. Jadi kan di nama gitu kan. Kebanyakan mah wah iya supaya saya bisa nonton gitu. Iya, supaya tontonan. Don't forget to subscribe, like, share, and comment. Kan sebenarnya, bukan sebenarnya juga ya. Ya, kalau ada sebenarnya berarti ada Sesalahnya. Berarti tidak ada sebenarnya. Tidak ada sebenarnya. Ya makanya bukan mungkin juga. Nah, ada tidak mungkin Ada tidak mungkin. Bahkan saya ngomong di setiap kepastian itu pasti ada pengecualian. Gitu. Nah, tapi kan ini kita sekarang mau belajar dari Kang Reza nih. Anjay belajar. Iya, belajar. Jadi apa nih yang mau dibagi kepada kita? Kan gitu kan ya. Mungkin sebagai pemantik kesadaran kah? Tapi dari pemantik kesadaran dari orang nanti tidak terpantik mah nyalam wae gitu. Jadi kumaha urang? Iya. Kumaha jadinya? Ayeuna kan mikir sok mantiknya bla bla Wah, bla bla. banyak Urang pisan. berapa Persen. toel gitu nya. Anu katoel teh. Jadi ya tapi intinya gini lah. Segala hal itu kan bisa bersifat sebagai cermin. Ya kan gitu ya. Walaupun tergantung yang melong nah gitu. Tapi ya biarlah yang melong mah urusan yang melong. Karena bersifat sebagai cermin itu atuh sugan bisa dimanfaatkan oleh saya oleh yang lain sebagai tempat ngenteng. Dari apa-apa yang mungkin bisa dibagikan. Yang bisa diceritakan dan yang tidak bisa mendak kumaha ngaranna gitu bisa. Jadi begini. Kumata. Nah, itu dia. Tahet. Jadi begitu ya. Sebenarnya kalau yang bisa dibagikan dari tadi obrolan tuh sebenarnya udah bisa ada yang diambil tuh. Iya. Kayak sadari hari ini detik ini menit ini tugasnya ngapain, oh suami, oh anak gitu kan. Jadi yang saya sih sekarang lebih ke situ. Terus tujuannya lebih ke ntar meninggal mau apa? Iya. Bener nggak nih? Balik kan nih, lebur nggak nih gitu kan? Gitu. Lebih ke situ. Jadi apapun yang kita pelajari, entah dari guru apapun, siapapun, agama apapun, mau penyembah AC, mangga silakan gitu kan. Yang terpenting adaptor ya. Oh ya adaptor. Suka kompresor. Nah, buntutan gitu. Mau dari siapapun belajar, yang penting itu berguna enggak, terpakai enggak untuk menyelesaikan persoalanmu sehari-hari yang kamu hadapi di lingkunganmu, di keluargamu. Iya. Percuma kita tahu kimia, kuantum, realis segala macam, tapi ketika menghadapi, maaf ya, istri sendiri nggak bisa, gitu. Menghadapi anak, menghadapi tetangga, menghadapi pinjol, itu contoh. Itu saya banget. Contoh. Tapi itu bukan PUBG gitu kan. Ini pengalaman saya juga pribadi gitu kan. Iya. Jadi ternyata kenyataan itu berbeda dengan apa yang kita persiapkan. Iya. Gitu. Jadi makanya ketika sekarang tuh yang terpenting adalah berguna nggak untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Iya. Kamu masih bingung nggak? Kamu masih pusing nggak? Masih stres nggak? Kamu masih sulit ketawa nggak dengan ilmu yang kamu punya itu? Kalau masih begitu ngapain? Atau belajar? Iya. Udah belajar mah capek. Belajar mah cukup sekali aja udah. Iya. Gitu kan? Ibaratnya belajar mah cukup sekali. Ada yang diambil pelajaran. Jadi
Kalau jatuh mah nggak apa-apa, jatuh aja berkali-kali, tapi jangan jatuh di lubang yang sama kan gitu. Iya, iya. Dan ya, apa ya kalau tadi Akang bilang supaya saya bisa bercermin, saya mah lain untunganeun Kang. Dikasihin malahnya. Nah, saya untung kayak kaca pecah tuh. Tapi memang gitu sih. Pengalaman pasti akan lebih banyak pengalaman dari saya pasti. Pengalaman patah hati atau lebih banyak. Tapi memang gitu. Nah ini menurut saya lagi-lagi ini bukan kesalahan, tapi kebiasaan yang diulang-ulang. Iya. Adalah mencari sesuatu di jalan orang lain. Iya. Padahal semua kan saya bilang tadi bahwa kalau kamu mau tahu mau kemana arahnya, mau apa yang dilakukan, lihat saja bekalnya, Iya. kan gitu ya. Bekalnya ini ya kurang lebihnya ini akan ke sana. Betul. Kita itu kadang-kadang, bukan kadang-kadang, diajarkan mungkinnya lebih tepatnya diajarkan atau dibiasakan untuk melihatnya itu keluar wae gitu. Iya. Keluar wae gitu. Padahal mah di dalam lengkap. Lengkap. Tinggal monoong tuh. Hah, Gitu. ngintip tuh. Gitu. Ngintip tuh gitu. Gitu aja sih. Nah sekarang makanya ya biasakan ngintip. Cuman pemaknaan ngintip itu juga tergantung seluas apa dia pengetahuannya tentang ngintip. Ada yang ngintip, punten ya Kang Diki pertama kali ngajarin detak jantung, merasakan detak jantung. Beneran detakna unggul dirasakan gitu. Biasanya pakai tanu dokter gampang kan. Temu doa atau meditasi ya kan tahu dulu gitu. Kudu hese-hese make Stetoskop. ieu. Gitu kan. Nah, gitu. Lain gitu. Jadi ya, tapi yang berhenti sampai situ juga benar karena dia cuma pengen sampai situ. Tapi jangan disalahin atuh kalau yang menemukan yang lain. Terus Kang Diki ngomong cari atuh zat yang tidak dikenal. Aduh sibuk mencari kan. Saya mah nyeletuk rek kumaha manggihna kenal ge henteu. Kan begitu kan aneh, mencari yang tidak dikenal itu tidak akan ketemu. Iya. Kecuali ada satu syarat. Panggihan kabeh nu bisa dikenali. Setelah ketemu semua yang bisa dikenali, nanti tersisa yang tidak bisa dikenali itu. Tunjuknya oh si eta da kabeh mah di ieu urang geus apal ngaran. Misalkan di yang ada di sini aja. Oh teko, oh temos, oh gitu. Cari yang saya tidak bisa tahu. Tulir nyari nu teu nyaho mah. Teh nu nyaho lo, ieu urang nyaho. Siji ieu urang teu nyaho. Ieu naon ieu gitu. Gitu. Oh iya, iya. Tapi gitu. Jadi buat kita nggak usah sibuk ngeliatin orang, ngeliatin mah diri sendiri we. Narsis. Penting maksud teh. Ego teh penting. Teh ego mah teh hirup atuh. Ulah mah egosentris. Tah. Nu ulah bisa mah ego urang dipake ngukur ego batur gitu. Tah ulah. Betul emang mengenali kan. Saya juga gitu. Jadi kalau tadi istilah Kang Diki, nanti cari yang tidak kita ketahui gitu kan. Cari yang tidak kita kenali. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengenal pikiran kita? Tah gitu. Iya, betul. Apakah sudah mengenal perasaan kita? Ketika ada orang, wah saya ada suara hati nih, berbicara ini, yang ini berantem terus nih. Itu suara yang mana? Itu suara hati, benar nggak itu suara hati? Suara pikiran atau apa gitu kan? Iya, iya. Banyak yang belum kita kenali. Jadi kalau misalnya mencari yang tidak kita kenali, emang orang selalu kawak suara. Nah eta. Iya, iya. Ya, sok. Iya fungsi, iya naon hidung air kieu. So, Kacapuri naon ieu fungsina? Gitu. Nah, fungsina kieu nya ceuli ku di dieu nya. Nah, jatuh beuti kencanya. Apa tuh? Acan apa gitu kan. Nah, kebanyakan orang itu taunya oh yang nggak diketahui, yang nggak dikenal ya. Wah, jangan kemana. nah jauh-jauh. Tuntungna ngahayal. Ngacipta-cipta. Oh, sih nama eta. Akhirnya mencipta-cipta karena pencarian tidak dikenali hese mal manggi. Akhirnya mencipta-cipta. Ngacipta-cipta teh naon tah? Membayang-bayang. Menjiga-jiga. Menjiga-jiga. Makanya pusatnya ke situ. Jadi kan kalau di Kabar Sunda tuh ada cita, cipta, karsa, rasa, karya kan. Gitu. Nah, si cita kan dorongan. Dorongan kita. Dorongan mah lahir tina jiwa langsung, rasa kena jiwa gitu kan. Nah, ketika kita punya daya cipta gitu kan. Maka ada yang punya kreativitas. Tapi si ciptanya akan tumbuh ketika kita hanya berpatokan pada buah pemikiran. Jadi kalau ditangkap tadi betul nggak ada yang salah sih gitu. Jadi Kang Diki ngomong apa, ini apa, dari pemuka agama apapun ngomong apa, tergantung kita nih yang nerimanya. Iya. Gitu, nangkapnya gimana. Sedangkan kan bagaimana cara kita menangkap sebuah informasi dari panca indera kita ini kan, pendengaran berarti pakai kuping, penglihatan. Kalau ininya aja kita nggak bisa bedain nih yang nyata sama yang imajinasi atau ilusi, nggak bisa bedain. Gitu. Dan udah asik tuh Kang ngebayangkeun mah imajinasi mah. Imajinasi mah gampang. Wah, enak. Urang naik
Astong nyinyir pengalaman tadi sebut jadi nyinyir sama kabeh ulah Gitu. dia tak bener cek versi mana Versi mana? Iya. Nggak ada yang salah. Cuman kalau nanya ke saya gitu. Makanya sekarang akhir ini saya banyak yang DM kan. Adalah yang mungkin aku murid Kang Diki, pernah belajar Kang Diki. Iya. Kang aja lanjutin penelitiannya. Saya masak kok. Ya udah sok mau modalin. Gitu iya kan. memang kudu gitu Gitu. Kenapa sih? Nah, kok Kang Reja money oriented? Siapa sih yang nggak money oriented? Tapi kan yang money orientednya ini adalah kepentingan kebutuhan untuk iya apa? untuk apa Iya. Gitu. Nah, kamu kan punya ide nih. Kang ayo teliti gitu kan. Terus kamu ngasih ide aja. Saya yang mikir. tadi Ayo kan bareng-bareng lah. tadi kan money oriented ya untung bahasa Inggrisnya Nah, kalau bahasa Sunda bisa ditambah coba bayangkan Makanya saya mah eta pisan kan. money oriented kan bahasa Inggris sok di bahasa Sunda Bahasa Sundakeun. goreng pisan itu Bahasa Sundakeun. Nah, contohnya. karena kurang cerdas ya mah di pembeda gitu kan ya Geus tegas fokus lah lewat. Skip. Iya. Gitu. Ya terus kemana? Iya, jadi naon bi teh? Tak ada M. Ini yang ada em. Tadi gue jawabnya gitu. Iya. Hayu siap gitu kan. Hayu tapi mengakomodasi masih apa akomodasinya gitu. Gue jawab naon gitu kan ketika orang mulai untuk bergerak. Kita nggak bisa berhenti. Iya, betul. Gitu. Sekali kita maju nggak mungkin bisa balik lagi. Iya. Gitu. Jadi kalau memang ini orang yang ngajak tuh benar-benar ngajak ayo mari bareng-bareng bersama. Atau lu ngasih PR doang ke gua. intinya mah hayang gaduh tontonan gitu. Torek jurung ke Enggak kan? kayak kebruskeun. Jadi kan di nama gitu kan. Kebanyakan mah wah iya supaya saya bisa nonton gitu. Iya, supaya tontonan. Gitu. Ya sama seperti kita semua ini akang-akang di sini pada mulai apruk-aprukan ke sana kemari. Berbagai macam ya kan orang kan gampang menilai ya. Iya. Ini itu. Saya mah ya bodo amat. Saya sedang menjalani apa yang saya mau, udah gitu aja. Iya. Pada saat menurut Anda itu salahnya, kan salah di persepsinya sendiri. Tapi ada juga yang nganggep benar, itu juga benar di persepsinya dia sendiri gitu. Di apa yang saya jalani ya benar salah itu punya saya gitu aja saya mah gitu. Jadi nya nu ngomong salah nuhun, nu ngomong teu salah ge nuhun. Lagian apa urusan saya dengan salah benar Anda kan gitu. Iya. Gitu aja. Gitu. Jadi simple sih hidup. Simple. Sal napas. Kok nggak napas? Siap. Tapi betul deh, emang setiap orang itu kan jadi cerminan. Kalau tadi yang akan Rocky bahas, betul cerminan. Saya belajar Kang Diki. Oh gigi pergerakan dan segala macamnya. Oh gigi. Akhirnya kan jadi bercermin. Nah ketika saya sudah bercermin, berarti kan udah dapat nih cerminannya. Lalu apa? Hancurkan cerminnya. nah gitu. Supaya Jadi apa? diri ada sendiri. Jadi diri sendiri. Nggak terbayang-bayang orang ini gitu. Iya. Jadi ketika kita bercermin itu benar-benar teliti gitu, awas tadi. Betul. Ketika kita ngaca jadi pernah tuh ngaca di Taranjang, Acan sih. Hok ajaran. Saya mah di HP kalau banu taranjang ya. Oh iya, pap. Nah itu Linknya dong, linknya. itu hal bagus gini. Salah satu mengenali diri gitu. Kadang-kadang gini malah kita bercermin dengan Kang Diki. Yang lebih menurut saya lebih tidak perlu lagi adalah mempause gambar Kang Diki di cermin kita. Itu yang bahaya. Kebanyakan yang mau pause. Gitu, di pause gambar itu diam. Dan jeleknya lagi adalah menganggap diri kita adalah dia. Itu jelek sekali itu. Padahal Kang Diki menjadi dia sedang menjalankan lakonnya sebagai dia. Kita mestinya ya sebagai kita. Masalah kita belajar bercermin dari di sana ada lubang jangan lewat situ ya is okay gitu kan ya. Kita belajar gitu dari orang sah-sah saja. Tapi pada saat kita bergerak, berpikir, berkarya, menjadi atau mengklon seseorang, ya sudah tidak tepat kalau menurut saya. Gitu. Ya kan bisa gini, Kang Jen naik motor, saya juga bisa naik motor kan, nah Kang juga bisa naik motor. Kita berangkat bertiga nih, yang di depan Kang J, gitu. Ketika di depan, Kang J jatuh di lubang itu, gitu kan. Makanya kudu ngiring jatuh. Makanya kudu jatuh. Atau bisa jadi kita ke lubang itu, tapi kita nggak jatuh. Karena cara mengendarainya beda. Atau hayang leleh jatuh. Bisa kan? Gitu. Jadi sebenarnya emang gak ada salah nggak ada benar. Kita belajar dari orang yang jatuh gitu kan. Nah, kita tahu dia kenapa jatuh nih gitu kan. Iya. Pas gua kesana enggak jatuh enak gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin bukan pesan ya, ini pengalaman ya.
Kalau pesan mah kesan sama meninggal besok. Pesan. Kalau pesan takutnya kita mayar. Oh iya. Pesen. Gini, banyak dari kita itu tidak sabar di dalam entah itu memperhatikannya. Misalkan memperhatikan ieu we nya. Can kaparhatoskeun sagala rupina tos pindah ka dieu, tos hayang ningali nu ieu. Kan diajar kadang-kadang gitu. Dalam dina persilatan mah jurus kahiji ge can ngarti, geus diajar jurus kedua. Tapi kalau tujuannya ngumpulkan jurusnya benar. Benar. Tapi kalau tujuannya ingin bisa jurus itu, ya mestinya itu harus selesai dulu baru berpindah. Ya. Nah, kemudian masalah yang terjadi sekarang adalah banyak tahu nihil kemampuan. Karena kita hanya menjadi apa ya? Katalog aja. Katalog aja. Katalog mah mending lamun Google dipencet aya informasian. Di urang katalog dipencet kalah poho cek itu teh kumaha. Keneh. Baca deh. Copy paste teh ya. Cek maneh naon kan gitu. Itu masalah besar. Mempause gambar orang lain di dalam kehidupan kita itu masalah besar. Gitu. Kenapa disebut masalah besar? Karena itu akan menjadi kungkungan ya buat dirinya sehingga dia tidak pernah menjadi dirinya sendiri. Padahal kan dulu waktu saya masih di IAIN, saya disuruh belajar filsafat. Kan suruh bikin makalah tentang ahli-ahli filsafat. Saya nggak bikin. Pas suruh saya maju, saya ngomong, ini saya disuruh hanya sekedar mengetahui karya filosof, atau saya disuruh jadi seorang filosof. Saya tanya dulu itu ke dosen. Kalau cuma sekedar, kalau cuma sekedar suruh tahu, ke perpustakaan. Iya. Kenapa saya bikin? Tapi kalau saya dididik untuk jadi filosof, saya tidak akan pernah mencontek karya orang lain. Betul. Karena filosofi itu ada di sini sendiri. Yes. Kan gitu. Dan akhirnya saya main bola di lapangan. Karena diusir. Coba tangan. Saya mau guru agama digituin. Gitu. Pasti dikeluarkan. Iya, akhirnya saya main bola di lapangan karena diusir gitu. Ya gitulah. Karena nggak bikin makalah, bukan dosen saya tidak suka beda pendapat, nggak bikin makalah. Dia yang bikin masalah. Nah, tapi ini sering tidak disadari oleh kita semua. Entah karena menganggap seseorang guru itu orang yang sangat hebat mungkin. Sangat luar biasa buat kita, luar biasa. Lebih, sehingga kita tidak sadar menjadikan dia itu sebagai kungkungan dirinya sendiri. Tidak berani berbeda pendapat dengan beliau, tidak berani berpikir di luar kerangka berpikir beliau. Padahal mungkin saja modal yang ada di tubuh saya lebih dari modal beliau. Cuman beliau mengegali sampai titik itu, saya mah belum sampai titik itu. Kan gitu. Kenapa saya harus ngikutin Al-Kindi misalkan? Kenapa saya harus ngikutin Al-Ghazali? Mungkin aja saya lebih hebat dari mereka loh. Mungkin saja. Dari mana taunya? Ya harus digali terus saya sampai mana? Pengalaman. Nah gitu. Sekarang kan nggak diajarin, udah mazhabnya ke situ aja, mazhabnya ke sini aja. Salah nggak? Ya nggak salah, benar bagus. Gitu loh. Tapi ya mbok jangan salahin yang nggak mau begitu. Iya. Kan kayak gitu loh. Kalau ditanya Rasulullah mazhabnya apa? Nah, saya ngikutannya Kan ada editing. Kita capek edit ya. Kita bahas aja Sensor kabeh. Dari edit capek. Pas besok tayang ada suaranya. Ayo silakan nanya lagi, kita tes ini. Itu sepakat saya di situ. Jadi saya mah orang yang paling gak hobi baca kan saya mah. Sama. Gak hobi baca, gak suka baca gitu. Cuman saya hobi memperhatikan gitu. Itu. Ayo gelis ngaliwat, saya tidak akan lepas. Perhatikan. Kan Ustadz oke ngicep sekali dosa. Saya nggak ikutan lagi dalam hal itu. Kan ngicep sekali makruh, 2 kali haram, 3 kali dosa. Tong ngicep aing. Banyak ulama gitu. Malah masa bebasnya banyak agama anu mah sensitifnya. Enggak, saya nggak ikutan. Nah, jadi Gitu. kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu saran saya sih nggak usah diterus-terusin. Bukan masalah salah benar sih, tapi ya mending nggak usah diterus-terusin. Mending ya potensi kita di teangan terus digali gitu.
Itulah kenapa kelompok kita tidak ada guru, tidak ada ketua, tidak ada, ya orang diajar bareng-bareng gitu. Karena mungkin aja potensi Kang Pepi, potensi itu jauh lebih besar daripada potensi yang saya punya. Oh iya. Sangat mungkin. Betul. Gitu loh. Gitu. Nah sekarang kan tugas Anda moderator, sok nanya. Kenapa jadi saya bertanya ke kamu semua ya? Kenapa dirinya jadi cing wae? Ayo, jadi kayak kesannya maling alam kita tanya. Bagian nonton aja. Maling ayam nih tanya nih. Sapu mah. Ya kalau saya ini kan analogikan lah, anggap tubuh manusia tuh kan. Nah ada kepala, ada tangan, ada kaki kan gitu. Nah kan masing-masing punya tugasnya tuh kan gitu. Ya makanya yang suku tong hayang jadi tong hayang jadi hulu kan gitu. Kaki jangan mau jadi kepala, kepala jangan mau jadi kaki ya. Berarti bertugas sesuai perannya masing-masing lah kayak gitu. Nah katakanlah dalam kehidupan kayak ya mungkin nanti tujuannya ke sana mungkin gitu. Berarti harus tahu dulu ya, tadi harus tahu dulu. Iya. Modalnya teh ya. Kan gitu. Modalnya. Sehingga kita tahu harus ngapain kan gitu. Tapi pengalaman ya makanya. Ngomongin dong ya. Ya mungkin di orang sensor KB dah sok. Ya maksudnya Di podcast orang unggul. gini. Mungkin cerita bagaimana saya sehingga bertemu dengan Kang Diki lah gitu kasarnya. Kalau tadi kan akan tos bercerita. Saya dulu justru mulai dari dunia agama. Dari dunia agama yang ngajar ngaji lah, ngagurukan ngaji ya, alitan gitu. Wah, guru ngaji diketawain. Wah, ini pemirsa kameramen nih, ini melecehkan agama nih. Guru ngaji diketawain loh. Padahal saya lagi serius. Serius? Dia ketawa. Ceritakan Anda dulu guru ngaji, yang ketawa. Ketawa dia. Kenapa yang guru ngaji? Kenapa lu ketawa? Wah, ini pelecehan, penistaan nih. Nggak akan dapat baunya itu. Wangi apa deh? Enggak. Jangan nyinyir. Jadi, nah saya punya murid ngaji waktu itu, yang sakit lah ya, sakit karena saya dulu sangat anti yang namanya alternatif. Oke. Anti itu, wah pokoknya namanya gitu teh lah, gitu. Sehingga, tapi rada sombongnya saya punya kecenderungan berbuat itu tinggi gitu. Jadi pas melihat murid saya ini sakit, saya ingin menolong. Oke. Makanya saya bawa ke rumah sakit, ke Halisara. Rumah sakitnya kejang-kejang gitu. Tapi tidak cager lah kasarnya gitu. Can jodoh gitu ibarat cek batur. Sampai yang mentok di dunia kedokteran. Temannya sama saya ada yang itu SMA ya waktu itu saya SMA kelas 3. Teman saya ada ngomong cobalah aku alternatif lah gitunya. Tapi kan tidak sesuai dengan gitu kan ajarannya dulu. Tinggalin heula atuh gitu cek baturan saya teh gitu. Ngomong di luar kumaha cara ngobaranana gitu. Bersihnya beda. Tong teh di luar. Wah, kieu dicepengan geningan gitu kan ya. Oh iya itu nggak boleh. Bukan gitu. Kayak hari pertama telik sering hari kedua pintunya dibuka dulu di Karawitan ya di tempat sekarang. Oh ya cool. Kan beliau lagi berdiri nyepengan doan gitunya, saya cuma nguk mata ketemu mata. Lep langsung. Sieun kan ya namanya orang lagi ngintip ya. Luas gitu. Luas kan. Wah deg-degan gitu. Nah, tapi malah dipanggil gerak. Dia gitu ya. Ya, asa terdapa dong. Wah, ampun teu dicarekan, digebugan di segala rupa pikiran saya pokoknya lah gitu kan. Umumnya mah gitu dah. Kan saya mencuri pandang ya. Tapi malah beliau langsung menjelaskan yang selama ini pertanyaan tentang agama tentang yang tidak terjawab oleh saya. Ujug-ujug yang ngacapruk, sok tahu banget kan. Ngacapruk kayak ini mah gini, tentang ini mah gini. Yang anehnya adalah selesai dia ngomong mungkin ada setengah jam. Kok saya kayak orang yang hausnya hilang gitu. Gitu kan jadi bengong serangan. Nah, kok saya tentram, damai dan itu semua pertanyaan yang saya nggak bisa jawab selama ini. Tentu ngulang-ngulang kan. Engke bawa ke sini aja pasiennya gitu. Mangga. Balik aja. Guys. Balik ya.
Itu kan wah segala macam di otak tuh kan wah campur aduk sekali itu, belum bisa mikir dengan baik lah karena ada keterharuan, ada kebahagiaan, ada kaget, ada wow gitu yang wah gitu. Pokoknya nggak bisa ini mikir lah gitu. Ya pendek cerita dibawalah ke sana pasien gitu ya. Pendek cerita terus sampai 4 bulan sekian bulan ada perubahan dikit sampai saya kehabisan modal ceritanya. Kan harus nyewa angkot, yang ngasih ke Kang Diki kan saya biasa. Kadang-kadang amplop kosong kan. Amplop sesa undangan kemarin. Tapi abi mah tara kosong mah. Paling gitu nyandak. Ya sampai saya nggak bisa bawa pasien ke tempat itu karena nggak bisa sewa angkot. Akhirnya Kang Diki cuman ngomong ya udah nanti kamu latihan ke Uninus gitu. Temui aja si Akang ini, kamu bilang aja kata Kang Diki kamu mau nerapi, mau ngobatin, biar akhirnya latihan malamnya ngobatin. Ya namanya baru juga latihan ya. Kejang dari maghrib nerapi sampai jam 1 malam, atuh nepi ka cingir ge tiis. Cajan teu. Terus saya kejang. Tapi ting ilham ti mana nya, tiba-tiba saya ingat beliau. Ingat terus kebayangin, saya bilang Kang tulungan lah. Udah nggak kuat kan saya kan badan tuh udah dingin, jangan ngeten sapu peting kieu kebayang kan itu. Tapi tiba-tiba ti ubun-ubun teh kayak diguyur air hangat saya tuh. Situ. Wah, ke tangan enak nih nyalur kayak ada yang hangat, sembuh lah harita gitu kan. Besoknya kan sana lagi. Nyengir dia, kumaha peting. Nah, maksudnya kumaha? Nyeta kumaha peting cenah. Apaleun. Nya kitu we kan. Duhun. Nah, tapi ya dari situ memang saya berperilaku sebagai murid pada umumnya. Ya, jadi karena kebiasaan saya berpikir liar, kebiasaan saya untuk nyeleneh lah ya dalam tanda petik, dan itu saya bawa dan saya pertontonkan di depan beliau dan beliau nggak masalah. Contoh, Kang Diki lagi transfer misalkan. Da abi mah sanes narima kanggo abi unggul direbut kabeh sudah kabeh kuat. Dan Kang Diki tahu ya cengar-cengirnya unggul gitu. Kebiasaan nyeleneh itu ternyata beliau biarkan. Sampai kan saya bete. Oh, nu tadi perhatikan wah gitu kan. Acuhkeun kieu. Acuhkeun padahal urang geus nyeleneh kieu gitu kan. Ya itu berlangsung begitu lama. Tapi saya selalu tidak mau men-skip si gambar beliau di tubuh saya. Padahal beliau adalah orang yang sampai detik ini orang yang paling saya hormati ya dalam hal keilmuan apa. Karena dari beliau saya tahu banyak hal yang saya tidak bisa tahu dari orang lain. Gitu. Tapi kan pertanyaannya, apakah gambar saya akan berhenti di wujud beliau? Atau ini hanya sebuah petunjuk untuk saya kemudian merangkai gambar saya sendiri? Kan begitu ya. Nah kebetulan setelah beliau wafat, ya samalah semua terkejut, semua tinggal berpikir aduh kumaha ieu. Kan gitunya. Karena benar sahur Kang Pepi, karena selama ini kebiasaannya di kaditu sadayana. Karena memang Kang Diki juga belum bagi-bagi lagi tugasnya semua sama beliau aja gitu kan. Ternyata belum. Belum. Saya baru tahu pas kemarin tuh. Belum pernah bagi-bagi beliau gitu. Tapi setelah meninggal, justru bukan setelah meninggal, pada saat saya dengar kabar meninggal, ya sedih ayahnya, ada manusia sedih, kaget, wajar. Bingung ayah. Tapi ada yang besar yang gini gitu. Lalu, nah gitu. Lalu kamu mau ngapain? Lalu. Nah itu yang terus aja si lalu itu tanya terus. Coba saya redam dengan mungkin ini hanya euforia kesedihan, mungkin ini euforia kebingungan, euforia kehilangan tokoh. Tapi lain ieu mah gitunya aya nu wah teka tahan itu. Karena saya menyerah menghadapi itu, sok urang kudu kumaha. Maka diri sorangan, sok ari maneh ngaberod wae mah urang kudu kumaha gitu kan. Kasarna tongan saukur bisa ngaberod. Tunjukkeun urang kudu kumaha gitu. Iya, tuntun atuh. Heeh gitu kasarna. Kaditu Kabupaten Lembang gitu cenah cek di jero. Ya sudah. Kesana bermodal tidak tahu apa-apa. Tuntunan DPK itu ulang dari kedawan. Ada tuh nyawa ya karena Kang Diki belum pernah memberitahu harus bagaimana. Sampai Patan Lembang ulang diuk gek dikumahakeun kudu kumaha teh nyaho kan. Tuntunan naon pasrah lah. Pokoknya saya sudah menepati apa yang saya mau. Datang diuk ke didinya gek.
Nah, karena saya suka memperhatikan sesuatu kan, kemudian ada koneksi, ada ini, ada itu, ada ini, ada yang terjadilah dengan tubuh, dengan sekitarnya. Oh gitu. Ya udah sekedar begitu. Nah nanti pada saat ke situ lagi kan sudah ada pengalaman pertama, ada pengetahuan sedikit lah. Ya dilakukan lagi, tapi ada tambahan informasi lagi begitu begini terus sampai berkembang sampai hari ini. Gitu. Nah dulu sekali kan tidak pernah terfikir pada saat awal saya bertemu dengan beliau untuk begini-beginian. Iya. Tapi setelah beliau tidak ada, saya harus bersyukur juga. Karena kalau beliau ada, maka mungkin banyak sekali potensi yang tidak akan tumbuh. Iya. Ya kan? Karena sosok beliau yang sangat besar Ya. itu. Sehingga kayak saya pun akan takut untuk sok-sokan gitu kasarnya gitu ya. Akan takut. Ya mungkin sudah waktunya beliau memang lengser. Ya. Sehingga potensi-potensi yang ada yang beliau didik selama ini menemukan momentumnya. Pertanyaannya, kenapa tidak semua mengambil momentum? Jawaban saya, semua mengambil momentum. Tapi yang diambilnya berbeda-beda dari momentum itu. Sesuai dengan pilihannya tadi. Gitu. Makanya saya tidak mau mengulangi itu lagi. Gitu kan? Kan bercermin kepada Kang Diki. Saya tidak mau mengulangi yang dia lakukan lagi. Yes. Gitu kan ya? Gitu. Itulah yang pada saat saya ngumpulin pertama, kalian langsung saya tekankan. Kita tidak akan mengulangi yang dia lakukan. Bukan berarti yang Kang Diki lakukan salah. Iya. Itu mungkin tepat di momentumnya beliau. Kang Diki. Gitu kan. Di momentum kita nggak bisa. Kita harus punya momentum sendiri, punya cara sendiri dalam mengamalkan ilmu beliau. Yes. Gitu. Iya. Akhirnya lahirlah kelompok kita yang nggak bener ini. Gitu kan. Bagus, selamat tidak benar. Iya. Padahal saya punya teman juga yang enggak benar. Iya. Nah, jadi Enggak sendirian. Ada teman. begitulah saya belajar dari Kang Diki itu ya. Saya yakin Kang Diki juga adalah orang-orang yang tidak benar di masa yang tidak benar. Padahal dia tidak benar sebagai murid dulu dianggap tidak benar gitu kan ya. Iya. Gitu loh. Tapi memang begitu kan, maaf saya potong nih. Kebanyakan kalau kita lihat sejarah ya, walaupun saya bukan ahli sejarah gitu kan. Kebanyakan murid-murid yang Badung yang dianggap nyeleweng atau yang dianggap ngebangkang, nah dia jadi. Iya. Kebanyakan ya. Banyak. Gitu. Kalau saya lihat, contoh misalnya yang paling dekat aja di pesantren Suryalaya, kan Abah Hanom gitu kan. Nah terus sekarang yang di Mursid adalah Abah Aos. Nah walaupun memang itu beda kontroversi tuh, ada yang ngaku ada yang enggak gitu kan. Tapi ketika saya dengar ceritanya Abah Aos, ternyata Abah Aos mah hiwal. Iya, bedegong lah. Bedegong. Jadi ketika Abah Hanom lagi zikir gitu kan, dia mah joget aja gitu. gitu. Iya. Oh ini yang saya saksiin ya. Berarti sih cerita yang dulu nih, kalau murid yang ngebangkang, murid yang nyeleneh segala macam, justru dia ternyata yang dapat. Iya. Dan itu ada di semua hal gitu. Dan ketika saya bertemu dengan salah satu orang lagi juga yang sekarang karena saya diskusi, beliau juga gitu. Dia juga gitu. Jadi malah yang unik adalah gini kan. Murid-murid yang datang ke sana, murid-murid dikasih apa, entah itu amalan, jurus atau apa. Dia mah enggak. Nggak dikasih apa-apa. Diajak ngobrol juga enggak. Gitu. Nggak diajak ngobrol, nggak dikasih apa-apa. Cuman kalau makan, makan. Dia makan. Udah makan, ya pulang. Gitu aja terus bertahun-tahun gitu kan. Bertahun-tahun. Nah ketika akhirnya dia sempat tuh kesal gitu. Ngapain gua nggak diapa-apain. Yang lain datang dikasih apa. Katanya manggil gua jauh-jauh gitu kan. Datang dicuekin. Tapi ketika menyaksikan yang sekarang, loh kenapa ke dia nih? Gitu. Gitu. Ini ranah yang berbeda ya gitu kan. Gitu, ranah berbeda dari kan ada ya kita berbicara dari ranah agama apapun, kepercayaan pasti ada kisah seperti itu. Iya. Dan kisah yang begitu yang langka. Yang kebanyakan yang itu. Gitu. Momentum yang berbeda itu. Iya. Itu yang makanya saya pun setuju dengan Kang Rocky. Jadi ya cermin udah cukup selesai. Jadi dari dulu saya nggak pernah nge-pause sosok siapapun. Iya. Gitu. Bahkan nih mahiwalnya saya, bahkan sosok Saya ini. Cigana orang sok ngeherian wae. Tapi bisa dikat. Tapi bukan berarti kita tidak cinta, tidak hormat
tidak tazim, bukan sama sekali. Justru gini kan kalau yang saya temukan ya, cinta itu adalah akrab, nggak ada batas. Betul. Iya. Kayak kita sama teman coba deh. Kalau baru kenal mah, ya kayak Pipa nih sekarang sama saya kan masih ragu ya. Iya kan. Sebelum aku bilang anjing, iya, gitu kan. Apakah itu lambang pengkhianatan atau lambang kerjasama? Enggak. Semakin akrab kan semakin dekat ya kan. Iya, betul. Gitu semakin akrab semakin dekat, berarti semakin akrab semakin cinta gitu. Nah Gitu. itu. Sebenarnya kalau menurut saya yang bodoh ini Itu sadar namanya. dari sisi Pertanyaannya didinya apa sadar tuh? Ya karena setiap harinya Itu sadar. kaman apa ya napas mah ada diantepkeun da jalan sorangan tuh. Eta masalahnya. kadang hunkeun kenapa sih? Permasalahannya apa-apa disuruh jalan sendiri. Berarti nggak bareng kita dong. Eta masalahnya. Kita bersama kebersamaan. Karena tidak membersamai akhirnya tidak dapat pengetahuannya, tidak dapat kesaksiannya, tidak dapat ini itunya. Tapi udah emang gitu sih Kang ya. Sabab ieu teh dirempug gimana? Dikeroyok sama ini. Ini kadang tidak diperhatikan. Terabaikan. Padahal eta teh penting pisan keur hirup kan napas. Iya. Kajian bisu bisa hirup, Bisa hidup. tapi teu napas. Iya, betul. Entah musik saya mah puasa nu paling hese naon? Puasa nahan Puasa napas. napas teh eta. Si urang eta.